Tapi kesempurnaan hidupnya tuh nggak sampai di sini. Nah, inilah yang merusak semua kesempurnaan ini. Halo Yoyo semua, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang Pogo the Clown, yaitu pembunuh sadis yang berkedok sebagai badut yang lucu. Mau tahu ceritanya? Let's find out. John Wayne Gacy, yaitu seorang laki-laki yang lahir di Illinois, Jakarta. John Wayne Gacy, yaitu seorang laki-laki yang lahir di Illinois, Amerika pada tanggal 17 Maret 1942. Dia dilahirkan dari pasangan John Stanley Gacy Senior dengan Marian Elaine Robinson. Jadi waktu mamahnya tahu kalau dia itu hamil anak laki-laki, papanya tuh udah berekspektasi tinggi gitu. Soalnya kan ada yang mau nemenin dia olahraga gitu kan. Soalnya tadinya cewek semua. Papanya tuh emang tipikal yang cowok banget. Pokoknya dia tuh jago gitu di beberapa bidang olahraga. Dia pokoknya seneng olahraga. Tapi sayangnya dia itu seorang pecandu alkohol berat. Dan dia juga sering main tangan. Ya maksudnya main tangan di sini tuh suka kekerasan gitu, suka mukul. Karena ini jadi Gacy kan susah komunikasi sama papahnya. Jadi dia tuh lebih sering main sama ibunya dan dua saudara perempuannya. Maka dari itu, dari kecil dia itu lebih senang melakukan pekerjaan wanita seperti memasak, seperti beres-beres rumah, seperti bertanam gitu. Dan emang kondisinya si Gacy ini juga nggak memungkinkan buat olahraga. Dia tuh mempunyai jantung yang lemah. Jadi dia tuh gampang capek, gampang pingsan. Karena kekecewaan ini, ayahnya itu jadi lebih sering marah-marah. Udah gitu dia juga lebih sering ngasarin. Dia jadi pecandu alkohol yang lebih parah gitu. Karena kasihan ngelihat perbuatan papahnya ke Gacy dan juga ke saudara perempuannya. Jadi mamahnya tuh sering banget kayak ngasih makanan gitu. Terutama ke Gacy, karena si Gacy ini tuh seneng banget kalau misalkan dia dikasih makanan. Pokoknya dia seneng makan lah orangnya. Dan emang jadi happy gitu kan. Akhirnya karena keseringan makan, dia juga mengalami obesitas. Papanya kan kasar banget, jadi dia itu sering banget dipukulin sama yang kayak tali buat asahan pisau cukur gitu. Itu tuh dibuatnya dari kulit, jadi kan sakit tuh kalau misalkan dipukul. Sempat papahnya itu mukul Gacy tepat di kepalanya dan pakai kursi. Lu bayangin pakai kursi di kepala kan, sampai kepalanya itu tuh jadi ada penggumpalan darah. Itu yang nyebabin si Gacy ini tuh sering banget pingsan. Tapi papahnya tuh menganggap si Gacy tuh pingsan kayak gitu untuk cari perhatian aja. Jadi papahnya nggak peduli dan malah tambah marah-marah. Tapi Gacy itu anak yang baik. Dia tuh nggak jadi depresi, dia nggak jadi pemarah. Dia tuh malah belajar di lingkungannya gimana caranya supaya dia tuh bisa diterima gitu. Soalnya dia kan ngerasa papanya tuh nggak bisa nerima dia. Tapi mau apapun yang Gacy lakukan, papanya tuh tetap nggak bisa nerima dia. Karena dia tuh selalu belajar di lingkungannya untuk menjadi orang yang bisa diterima di lingkungannya. Gacy itu tumbuh menjadi anak yang supel, anak yang baik, terus dia juga seneng ngehibur temen-temennya gitu. Jadi banyak banget orang yang seneng sama si Gacy ini. Dari pelajaran yang Gacy dapat, dia itu akan diterima orang-orang kalau misalkan dia itu banyak menghibur orang-orang gitu. Ingat ya, dia seneng menghibur orang-orang. Nah dengan begitu kan dia lebih gampang diterima di masyarakat, lebih gampang diterima di lingkungannya, terus dia juga mendapatkan pekerjaan yang baik. Di masa remajanya karena personalitinya yang baik, dia tuh jenjang karirnya cepet banget. Jadi dia emang sering berpindah-pindah, tapi itu pun karena ditawarin pekerjaan yang lebih baik. Hingga akhirnya dia tuh masuk ke perusahaan sepatu. Nah di sini dia tuh bekerja sebagai salesman. Dia dipindahkan sama perusahaannya ke Springfield. Nah, di sini dia menemukan cinta pertamanya. Akhirnya dia memutuskan untuk bertunangan dengan Marlene Meyers yang merupakan rekan kerjanya. 6 bulan setelah itu, mereka tuh memutuskan untuk menikah. Mereka pindah ke Waterloo untuk tinggal bersama orang tua si Meyers ini. Mertuanya Gacy memiliki beberapa kedai KFC. Di situ Gacy membantu untuk bekerja sebagai manajer di beberapa kedainya itu. Saat itu dia itu dibayar sebesar $15.000 atau kalau sekarang tuh di tahun 2020 ya setara dengan $115.000, lumayan ya. Nah saat itu akhirnya mereka berkeluarga, mereka punya rumah. Nah Gacy meminta izin kepada Meyers untuk membuat semi club gitu di basement rumahnya. Katanya sih untuk menjaga relasi dengan rekan kerjanya, menjaga relasi dengan karyawannya gitu. Akhirnya Meyers setuju dan ya udah dibuka gitu.
Gacy tuh sering banget ngundang rekan kerjanya, ngundang karyawan, dan juga lingkungannya, tetangga-tetangganya gitu. Tapi kebanyakan dari itu yang diundang itu adalah remaja laki-laki. Nah, di saat itu Gacy tuh mulai kerasa ada ketertarikan sama laki-laki remaja gitu. Gak jarang dia tuh ngebuat anak laki-laki ini tuh pada mabuk. Udah gitu dia akan melakukan hubungan dewasa dengan laki-laki ini. Padahal kondisinya si remaja ini tuh gak sadar. Di usianya yang ke-24 tahun, Gacy udah dikaruniai 2 orang anak. Di saat itu dia tuh ngerasa hidupnya sempurna, karena anaknya 1 cewek 1 cowok udah pas gitu. Ditambah lagi papahnya juga ngunjungin si Gacy ini, ceritanya untuk nengok cucunya. Tapi di saat itu juga yang mengagetkan adalah papahnya tuh kayak minta maaf. Maaf ya Gacy, selama ini tuh papa banyak salah gitu. Mungkin karena si papahnya tuh ngerasa oh ya dia emang beneran cowok, dia punya cucu gitu kan. Pokoknya papanya ngerasa seneng dengan kehadiran 2 cucunya itu. Nah, kan tadi aku bilang, dia kan sering ngundang lingkungannya, tetangga-tetangganya. Bahkan dia tuh sempet dapet award Man of the Year gitu di lingkungannya, karena kan banyak orang yang suka sama dia. Tapi kesempurnaan hidupnya tuh nggak sampai di sini. Tadi kan aku bilang dia sempet sadar kalau dia itu udah tertarik dengan para remaja lelaki. Nah, inilah yang merusak semua kesempurnaan ini. Di masa ini ya, homoseksual itu tuh kayak masih jarang banget. Jadi kalau misalkan orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis, mereka itu akan keluar di malam hari, waktu orang-orang itu udah pada nggak ada di luar, jadi mereka udah pada tidur. Jadi kan nggak ada yang tahu nih. Si Gacy juga akhirnya sempat beberapa kali sih ngelakuin kayak gitu dan sempat berhasil juga. Tapi dia tuh cuman beberapa kali karena dia tuh mulai takut. Kan dia terkenal nih di lingkungannya. Dia takut kalau ada orang yang tahu. Akhirnya dia berhentilah untuk ngelakuin hal kayak gitu lagi. Ada satu kesempatan dia itu ngundang Donald. Itu tuh adalah anak dari temannya si Gacy ini. Si Donald ini tuh masih 15 tahun dan dia tuh ceritanya mau diajak main gitu sama Gacy. Papanya juga ngizinin. Akhirnya si Donald ini ke rumah Gacy. Dan ternyata di situ tuh Gacy ngajarin yang bener. Dia tuh ngajak minum-minum, terus dia juga nunjukin beberapa koleksi video-videonya gitu. Udah gitu, di situ juga si Donald itu ya biasa dibuat mabok, terus ya biasalah kelakuan Gacy gitu kan. Tapi gak lama dari itu si Donald ini tuh sadar, terus akhirnya dia tuh ngasih uang $50 buat uang tutup mulut. Donald tuh nggak diem gitu aja. Udah beberapa lama dia akhirnya ngaku gitu ke papahnya kalau si Gacy ini tuh pernah kayak gitulah. Papahnya nggak terima dan ngelaporin Gacy ke polisi. Akhirnya polisi kan jadi mencari tahu kan di lingkungannya. Ternyata ada beberapa orang juga yang mengaku sebagai korban Gacy. Saat itu akhirnya Gacy ditangkap dan dipenjara selama 10 tahun. Gak cuma itu loh hukuman yang si Gacy dapat. Istrinya ngerasa kecewa, akhirnya dia ngebawa anaknya pergi dan gak boleh ketemu lagi sama Gacy gitu. Jadi itu yang ngehancurin hidupnya si Gacy. Udah kan tadi dia udah seneng, udah ngerasa sempurna kan. Akhirnya ya udah dia tinggal di penjara, tapi di penjara tuh ya dia kan berkelakuannya kan baik. Dia sempat diangkat juga jadi kepala chef gitu, karena kan dia pernah punya pengalaman kerja sebagai manajer di KFC. Jadi dia kayak tahu lah seenggaknya bumbuin atau apa tuh tahu. Jadi banyak orang yang senang. Dan dia juga sempat diwawancara di beberapa stasiun TV gitulah, soalnya dia kayak jago masak gitu katanya. Akhirnya karena kelakuan baiknya, dia tuh dikeluarkan dari penjara dalam waktu hanya 16 bulan aja. Keluar dari penjara, dia membuat perusahaan PDM kontraktor. Dan di situ juga dia berkencan dengan Carol Hoff, yaitu teman SMA-nya dulu. Carol Hoff udah punya 2 orang anak dari suami sebelumnya. Karena Gacy kan menyenangkan gitu orangnya, akhirnya 2 anaknya ini tuh kayak nyantol. Dia tuh udah mulai manggil papa gitu ke si Gacy. Terus karena Carol Hoff juga lagi ngerasa kesulitan ekonomi, dia ya udahlah memutuskan mau hubungan serius dengan Gacy. Pada suatu malam, John Wayne Gacy ini tuh lagi jalan-jalan ke Greyhound Bus Station. Nah, di situ dia menemukan sasaran empuknya. Jadi diketahui ada seorang anak remaja bernama Tim McCoy yang sedang berlibur Natal untuk mengunjungi orang tuanya. Tapi waktu itu tuh si Gacy malah ngerayu terus diajak untuk ke rumahnya.
Tim McCoy ini tuh dikasih minum sampai mabuk, terus diperkosa. Terus katanya si Gacy tuh ngomong, katanya dia juga nggak sadar kalau dia itu tiba-tiba menusuk si Tim McCoy ini dengan pisau dapur. Dia menghabisinya dan menguburkannya di basement rumahnya. Dia menggali sendiri, udah gitu ya udah sama dia disimpan di situ. 7 bulan kemudian, Gacy ini menikah dengan Carol Hoff, dan waktu itu Carol Hoff beserta 2 anaknya pindah untuk tinggal di rumah Gacy. Tanpa diketahui si Carol Hoff kalau di basement rumahnya itu udah ada jasad dari si Tim McCoy ini. Nah, saat itu si Gacy ini tuh mulai untuk membuat karakter si Pogo the Clown ini. Dia mulai belajar untuk merias wajahnya supaya kayak jadi badut itu. Udah gitu dia juga ngebuat kostumnya sendiri, dia belajar jahit, terus dia juga sering jalan-jalan di rumah sakit di lingkungannya. Udah gitu dia juga sering datang ke acara-acara lingkungan untuk menghibur para remaja, terutama remaja laki-laki. Gacy tuh merasa senang dengan Pogo the Clown ini karena dia itu ngerasa dia bisa ngelakuin apapun yang si Gacy ini nggak bisa lakuin waktu dia jadi Gacy. Makanya dia tuh makin mendalami karakter si Pogo the Clown ini. Di saat itu Carol tuh mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Dia tuh ngerasa kok Gacy jadi berubah, kayak dia udah nggak ngehargai lagi si Carol gitu. Jadi si Carol memutuskan untuk menceraikan Gacy dan membawa lagi kedua orang anaknya. Akhirnya di umur Gacy yang ke-33 tahun mereka resmi bercerai. Tapi di saat itu Gacy tuh nggak merasa sedih, dia malah seneng soalnya dia tuh makin bisa mendalami karakter si Pogo the Clown ini. Terus dia juga makin bisa mengenal para remaja yang dia suka itu loh. Nah, pokoknya dia jadi makin explore lah. Dan di saat ini karakter si Pogo the Clown ini tuh makin menjadi-jadi. Dia tuh udah mulai berani untuk nodongin pistol, terus dia nyuruh si korbannya untuk masuk ke mobilnya, terus dibawa ke rumahnya, diberi minum, dan berakhirlah di basement rumahnya. Nah, waktu itu dia tuh udah mulai lelah buat ngegali basement rumahnya. Akhirnya dia mencari-cari seseorang yang mau membantunya untuk menggali rumahnya dengan alasan dia mau benerin pipa-pipa di bawah rumahnya. Nah, tapi karena si Gacy ini takut kalau ketahuan bahwa dia tuh pernah nyimpen jasad seseorang lah di situ, dia itu kayak ngasih area-area yang dilarang lah buat disentuh sama sekali. Padahal kan itu terdapat jenazah gitu kan. Nah, setelah mencari-cari, dia bertemu dengan seorang anak muda bernama David Cram. Di saat itu David bersedia untuk membantunya, tapi dia itu tinggalnya jauh dari tempat tinggal si Gacy ini. Akhirnya dia bertanya tentang tempat tinggal di sekitar rumahnya Gacy ini, dan Gacy menawarkan kalau ada kamar kosong di rumahnya. Jadi itu tuh bisa ditempatin sama David untuk sementara lah. David setuju dan dia mulai untuk bekerja dan mulai pindah ke rumah Gacy. Lalu nggak ada kecurigaan apa-apa dari David. David melakukan pekerjaannya, si Gacy juga biasa pergi malam-malam, terus ntar dia pulang lagi gitu. Sampai suatu malam si Gacy ini pulang dengan kondisi mabuk parah dan make upnya tuh luntur, dan yang ngebuat si David ini kaget adalah dia itu kan pakai baju si Pogo the Clown, karena selama ini David tuh nggak tahu kalau si Gacy ini tuh adalah karakter Pogo the Clown. Anehnya dia tuh pertamanya nawarin minum, udah gitu dia mau nunjukin trik-trik sulapnya. Ya David karena numpang kan di situ, dia menyetujui, ya udahlah boleh gitu, terus dia nontonin. Lama-kelamaan tuh si Gacy-nya makin seneng, dia makin cekikikan kayak anak kecil gitu. Si Gacy ini juga sempet nyanyi-nyanyi, dan setelah didengar-dengar tuh ada kata-kata yang aneh. Jadi kata-katanya itu I'm going to rape you over and over again. Saya akan memperkosa kamu terus-menerus. Si David mulai curiga, mulai takut, tapi terlambat. Akhirnya si Gacy itu ngebuat si David ini pokoknya dicekokin minuman terus sampai mabuk, terus diperkosa, udah gitu ya udah berakhir di basement di tempat yang David sendiri gali. Dan korban terakhirnya adalah Robert Peace, yaitu seorang karyawan yang bekerja di apotek dekat rumahnya. Gacy udah mengincarnya dari lama, dia tuh kayak ngerancang lah step-stepnya gitu loh. Sampai akhirnya hari itu tiba dan dia langsung melaksanakan step-step yang dia udah buat. Dia pura-pura jadi pembeli biasa, udah gitu dia mulai ngajak ngobrol, ceritanya ya pokoknya ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kan si Gacy ini kan supel banget ya, jadi orang gampang gitu deket.
Dan akhirnya Gacy tuh nawarin pekerjaan ke Robert. Katanya dia itu lagi buka lowongan di perusahaan kontraktornya. Dia rela untuk membayar $5 per jam kalau ada yang mau magang gitu di sana. Karena Robert ngerasa lumayan gitu kan, gajinya lebih tinggi dari yang dia dapat sekarang, dia menyetujui. Terus karena udah setuju, ya udah oke, lu ntar datang ya ke rumah gua mau briefing untuk pekerjaan sebelum lu kerja, jadi kan udah tahu. Oke, malam itu tiba dan si Robert minta izin ke orang tuanya untuk datang ke rumah Gacy. Tapi bukan upaya yang didapat, bukan pekerjaan yang didapat, dan dia nggak pernah balik lagi ke rumah orang tuanya. Dia ditikam sama Gacy, tapi karena di basement itu udah penuh, jadi Gacy meletakkan jasadnya itu di tepi sungai. Nggak diapa-apain gitu aja, diletakin gitu. Polisi kan nggak butuh waktu lama, akhirnya dia langsung tahu, oh ini mayatnya dari si Robert ini. Polisi akhirnya cari-cari tahu di lingkungan itu ada beberapa orang-orang yang menjadi suspek lah, salah satunya Gacy. Nah, waktu si Gacy ini mau diinterogasi, Gacy tuh kayak orangnya santai banget, jadi dia tuh pede kalau dia itu nggak akan ditangkap dan dimasukin penjara. Dia malah ngundang para polisi ini untuk datang ke rumahnya untuk makan dan minum-minum di rumahnya. Akhirnya polisi tuh datang dan mereka ya udah makan-makan biasa. Tapi polisi itu tuh mulai curiga karena mulai kecium bau-bau yang menyengat yang berasal dari bawah rumahnya. Tapi polisi tuh di situ nggak langsung panik. Di situ dia ya udah biasa aja nikmatin, enjoy. Terus mereka cepet-cepet pulang dan langsung lapor ke atasannya. Mereka meminta izin untuk dikeluarkan surat penggeledahan. Suratnya udah keluar, akhirnya mereka menggeledah rumah si Gacy ini. Dan diketahui di basement rumahnya itu terdapat 27 jasad remaja laki-laki kisaran umur 9-20 tahun. Akhirnya Gacy dibawa ke pengadilan, terus ditanya-tanya kan di situ. Tapi Gacy itu terus-terusan acting kalau seakan-akan dia itu punya beberapa kepribadian, dan salah satunya si Pogo the Clown ini. Dan dia ngerasa dia itu nggak bisa kontrol si Pogo the Clown. Jadi yang membunuh itu bukan Gacy, tapi Pogo the Clown. Akhirnya polisi tuh kayak nyuruh Gacy ngomong yang benar. Kalau misalkan dia bohong, ntar bakal dikasih hukuman yang lebih berat. Si Gacy mulai ketakutan dan akhirnya ya udah dia mengakui iya, dia melakukannya secara sadar dan dia telah membunuh 27 jasad yang ada di basementnya itu, dan dia juga udah membunuh si Robert yang ada di tepian sungai. Tapi diketahui korban dari Pogo the Clown itu tuh nggak cuma itu aja. Tanya diketahui sudah ada 33 remaja laki-laki dan bahkan lebih, karena pada saat itu banyak banget remaja laki-laki yang tiba-tiba hilang gitu aja dan nggak pernah pulang lagi ke rumah. Akhirnya pada tanggal 10 Mei 1994 Gacy dijatuhi hukuman dengan cara disuntik mati. Dan ada beberapa ilmuwan juga yang emang udah penasaran gitu menginformasikan kalau si Gacy ini mengalami beberapa gangguan mental seperti sosiopat, psikopat, terus fobia skizofrenia, dan juga dipercaya kalau si Gacy ini memiliki DID gitu. Jadi ya buat kalian yang katanya kan ada tuh fobia badut, ya ternyata emang gak semua badut itu selucu itu sih. Jadi ya berhati-hatilah, jaga-jaga keluarganya. Oh iya, makasih banget buat Bastian Juventino yang udah request kasus John Wayne Gacy ini, dan pas aku baca juga menarik banget. Kalau kamu nonton lagi, please komen di bawah ya. Nah, buat kalian yang punya ide-ide cerita menarik lainnya, please komen di bawah. Siapa tahu bisa aku up untuk video-video selanjutnya. Jadi segitu aja cerita dari aku. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe. Terus nyalain juga lonceng untuk notifikasi biar kalian tuh tahu kalau misalkan aku ada video baru. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, minta like-nya dan tolong komen di bawah kalau kalian mau request ide-ide cerita menarik lainnya. Segitu aja dari aku, see you on another video, yo.